Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segala puji bagi Allah. Salawat dan salam tertunjuk pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, pada keluarganya, sahabatnya, serta kaum muslimin dan muslimat yang tidak henti-hentinya menegakkan syiar Islam dimanapun berada. Sahabat Berani Berubah channel yang dirahmati Allah, tentunya sudah tidak asing lagi di telinga kita dengan sebutan jin, setan, dan iblis. Tetapi tahukah di mana letak perbedaannya? Hal ini penting untuk diketahui karena Allah telah menegaskan dalam Al-Quran bahwa setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia yang harus senantiasa dijadikan musuh. Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi dan janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Sungguh setan itu musuh yang nyata bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 168. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah ke dalam Islam secara keseluruhan dan janganlah kamu ikuti langkah-langkah setan. Sungguh ia musuh yang nyata bagimu. Quran Surah Al-Baqarah ayat 208. Dia ayahnya berkata, "Wahai anakku, janganlah engkau ceritakan mimpi kepada saudara-saudaramu, mereka akan membuat tipu daya untuk membinasakanmu. Sungguh setan itu musuh yang jelas bagimu." Quran Surat Yusuf ayat 5. Kita jelas tidak mungkin dapat berhasil mengalahkan setan bila kita tidak mengetahui keberadaan dan kemampuan musuh kita itu. Pemahaman mengenai apa dan siapa setan itu tidak dapat lepas dari makhluk Allah yang disebut iblis. Al-Quran menjelaskan bahwa iblis itu adalah makhluk kafir dari golongan jin yang membangkang pada Allah. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada para malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud kecuali iblis. Dia adalah dari golongan jin, maka dia mendurhakai perintah Tuhannya. Pantaskah kamu menjadikan dia dan keturunannya sebagai pemimpin selain aku, padahal mereka adalah musuhmu? Sangat buruk iblis itu sebagai pengganti Allah bagi orang yang zalim. Quran Surat Al-Kahfi ayat 50. Dan ingatlah ketika kami berfirman kepada malaikat, "Sujudlah kamu kepada Adam," maka mereka pun sujud kecuali iblis. Ia menolak dan menyombongkan diri dan ia termasuk golongan yang kafir. Quran Surah Al-Baqarah ayat 34. Dan iblis pun telah bersumpah untuk menyesatkan turunan Adam sampai hari kiamat nanti. Iblis menjawab, "Karena engkau telah menghukum aku tersesat, pasti aku akan selalu menghalangi mereka dari jalanmu yang lurus." Quran Surat Al-A'raf ayat 16. Iblis menjawab, "Demi kemuliaanmu, pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya." Quran Surat Sad ayat 82. Pelaksanaan iblis inilah yang disebut dengan setan. Jadi, dengan demikian setan itu adalah suatu yang bersifat menghasut manusia agar membangkang pada aturan main Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengikuti langkah-langkah setan. Barang siapa mengikuti langkah-langkah setan, maka sesungguhnya dia setan, menyuruh mengerjakan perbuatan yang keji dan mungkar. Kalau bukan karena karunia Allah dan rahmat-Nya kepadamu, niscaya tidak seorang pun di antara kamu bersih dari perbuatan keji dan mungkar itu selama-lamanya. Tetapi Allah membersihkan siapa yang Dia kehendaki, dan Allah Maha mendengar, Maha mengetahui. Quran Surah An-Nur ayat 21.
Dan setan itu dapat berupa bangsa jin dan manusia. Mari kita lihat penjelasan di dalam Al-Quran. Dan demikianlah untuk setiap nabi kami menjadikan musuh yang terdiri dari setan-setan manusia dan jin. Sebagian mereka membisikkan kepada sebagian yang lain perkataan yang indah sebagai tipuan. Dan kalau Tuhanmu menghendaki, niscaya mereka tidak akan melakukannya, maka biarkanlah mereka bersama apa kebohongan yang mereka ada-adakan. Quran Surat Al-An'am ayat 112. Dengan menyadari dan menerapkan hukum universal yang sangat sederhana, yaitu bila kita berpihak pada sesuatu, maka pastilah ada sesuatu lain yang kita korbankan. Artinya, bila suatu saat kita berpihak pada setan, yaitu dengan melaksanakan bisikannya, maka pada saat itu yang kita korbankan adalah Allah. Karena pada waktu itu segala perintahnya kita abaikan. Sebaliknya, jika kita berpihak kepada Allah, maka setanlah korbannya, karena bisikannya tidak kita laksanakan. Tampaknya sekarang persoalan menjadi sederhana. Siapa yang akan kita korbankan, Allah atau setan? Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar, maka janganlah kehidupan dunia memberdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memberdayakan kamu tentang Allah. Quran Surat Fatir ayat 5. Na'udzubillahi min dalik. Wallahu alam bisawab. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua dan dapat kita aplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya atas bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha benar, dan yang salah, khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang tidak pernah luput dari salah, khilaf dan dosa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.